Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah kita pengantar bisnis Islam. Kita masuk di sesi yang kelima ya. Kita sudah lewati 1, 2, 3, 4 sesi yang kemarin sudah kita sampaikan gitu ya. Kita sekarang masuk di sesi kelima, kita akan bahas tentang kiat-kiat Islam untuk sukses bisnis gitu. Jadi kalau dalam kita bahas tentang manajemen itu adalah bagaimana kita melakukan bisnis agar sukses dalam perspektif yang konvensional gitu ya. Kita kalau bisnis kan secara manusiawi kan gitu ya, kita harus bisa kelola dengan baik gitu ya, sesuai dengan ketentuan standar manajemen gitu ya. Tetapi kita juga secara Islam yang kita berangkat dari tadi, kita punya stakeholder yang sifatnya hidden gitu ya, stakeholder yang paling tinggi gitu ya. Nah, maka kita juga punya kiat yang berbeda dari bisnis yang sifatnya kita mengandalkan usaha-usaha atau ikhtiar yang duniawi atau manusiawi gitu ya. Nah, Islam punya beberapa kiat untuk sukses dalam berbisnis gitu ya. Tentunya ini berangkat dari pelajaran yang sudah Rasulullah ajarkan kepada kita gitu ya. Rasulullah termasuk sahabat begitu ya, karena beliau semuanya adalah backgroundnya adalah pengusaha-pengusaha, meskipun Rasulullah gitu, tapi juga adalah pengusaha. Maka kita bisa mengambil beberapa pelajaran bagaimana agar kita ketika berbisnis ini bisa sukses gitu ya. Dan yang paling penting kalau kita bisnis dalam bisa berkah gitu ya gitu. Nah, ada beberapa kiat ya, nanti kita ada 4 di sini. Yang pertama kita kalau pengen sukses bisnis berdasarkan ketentuan ajaran Islam gitu ya, maka pertama nanti kita harus satu, jujur dalam bisnis gitu ya. Kedua silaturahim gitu ya. Yang ketiga memperbanyak sedekah atau kita membahagiakan orang lain gitu ya. Yang keempat kita punya semangat gitu ya, rahmatan lil alamin gitu ya. Ini 4 kunci ini kalau kita bisa laksanakan, maka insya Allah kita bisa sukses dalam berbisnis gitu ya. Nah, dan yang terpenting sukses dan berkah gitu ya itu. Atau kalau bahasa suksesnya sukses dunia dan akhirat gitu ya. Ini. Nah, yang pertama jujur dalam berbisnis gitu kan contoh kita adalah Rasulullah gitu ya. Jadi kalau teman-teman silahkan mau mengutip pengalaman siapapun, tapi jangan lupa kita punya contoh yang terbaik Rasulullah gitu ya. Rasulullah adalah pengusaha gitu ya. Silahkan teman-teman baca biografi Rasulullah gitu ya. Beliau dari kecil, karena beliau sudah mandiri gitu ya, karena dari kecil, dari sejak sebelum lahir pun gitu ya, beliau sudah ditinggal oleh ayahnya gitu ya. Kemudian 6 tahun ditinggal ibunya kan gitu ya, sehingga jiwa kemandiriannya kan semakin tinggi. Rasulullah ini luar biasa gitu ya. Ini bahkan kalau ada orang yang menggugat misalnya Rasulullah bukan orang nomor 1 yang paling berpengaruh, ini nggak akan masuk gitu ya. Karena Rasulullah adalah contoh dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis gitu ya. Nah, ini Rasulullah tidak hanya mengajarkan kita pesan-pesan secara kalau kita baca hadis kan pesan gitu ya, secara lisan kepada kita untuk misalnya anjuran berbisnis, kita menghindari perbuatan-perbuatan menipu, tapi Rasulullah sudah mengajarkan itu gitu ya. Bagaimana ketika berbisnis Rasulullah ini yang kedua, beliau membangun brand gitu ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita hidup tidak hanya organisasi begitu ya, kita secara pribadi pun kita membangun brand gitu ya. Orang akan mengenal kita sesuai dengan brand kita gitu ya. Oh, ini brandnya orangnya pintar ngomong tapi enak gitu ya. Ini orangnya begini kan, branding gitu ya. Termasuk Rasulullah gitu ya. Rasulullah dalam semua aspek kehidupan gitu ya, tidak hanya bisnis juga gitu ya, tapi semua kehidupan Rasulullah dikenal sebagai orang yang jujur gitu ya. Gitu. Setiap perkataan beliau tidak ada yang bohong gitu ya. Setiap perbuatan beliau mesti benar gitu ya. Ini kejujuran. Maka ketika orang berbisnis mencontoh Rasulullah, maka pertama bisnis harus jujur gitu ya. Gitu, nggak usah takut. Wah, kalau jujur ini nggak laku gitu ya. Kalau bahasanya teman-teman mungkin pernah dengar lagunya Bang Roma kan gitu ya, yang jujur pasti hancur gitu ya. Nah, ini kalau berpikir jangka pendek, tapi kalau berpikir jangka panjang, investasi gitu ya. Kejujuran adalah investasi kita. Orang mengenal kita jujur nih, seumur hidup dia akan percaya. Tapi kalau misalnya kita sudah melukai itu kan gitu ya, kita sudah sekali nggak jujur, kenapa? Nanti orang mungkin susah membangun kepercayaan lagi. Makanya yang pertama, bisnis apapun kita gitu ya, kejujuran. Jadi kalau kita punya barang yang kurang bagus ya sampaikan gitu ya. Kita barangnya misalnya ada yang kurang ya sampaikan gitu. Nggak usah takut. Nah, ini karena ini sudah terbukti gitu ya. Ini kalau kita bicara teori, ini sudah teorinya terbukti gitu ya. Gitu. Hanya mungkin kalau orang sekarang misalnya banyak yang nggak jujur, kita buat misalnya manipulasi. Kenapa? Ya karena berpikirnya kita jangka pendek ya. Orang mungkin kalau sekarang karena kita nggak tahu kan bisa ditipu ya, konsumen bisa ditipu kalau tapi kan jangka panjang, besok orang udah tahu, bisa kapok lah gitu. Saya nggak mau beli lagi, dia nggak jujur kan gitu ya. Tapi orang jujur insya Allah dia akan, kalau bahasa marketing kan gitu ya, akan memasarkan mouth to mouth gitu ya, dari mulut ke mulut kan akan memperkenalkan kepada orang lain. Ini mesti orang ini kalau jual barang bagus gitu ya, nggak mungkin dia nipu gitu ya. Kenapa? Saya sudah buktikan, saya 10 kali beli, saya nggak pernah dapat barang yang beda dari yang dia sampaikan kan gitu ya. Nah, ini maka butuh kejujuran gitu ya. Gitu, apalagi sekarang
dunia kita bisnis yang sudah serba online kan gitu ya. Ini juga penting kejujuran gitu. Kenapa? Kalau kita jujur, ya orang nanti akan percaya gitu ya. Kan dalam bisnis yang sekarang digital kan butuh kepercayaan gitu ya. Maka ini kejujuran penting gitu ya. Nah, yang kedua Pak, jadi kalau kita pengen bisnis, pengen berhasil, kata Rasulullah kan apa? Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi wa yungsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah gitu. Jadi kalau kita pengen panjang umurnya gitu ya. Umurnya mungkin nggak panjang 100 tahun gitu ya, tapi apa? Umurnya bermanfaat gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti lihat misalnya orang-orang pintar gitu ya, pengusaha-pengusaha yang besar kan gitu ya, beliau mungkin sudah enggak, tapi apa, umurnya panjang gitu kan, apa, dikenal orang gitu ya. Ini kalau bisnis contoh ini kan gitu ya, ini kan apa, itulah umur yang panjang gitu ya. Atau yang kedua apa, kita pengen rezekinya banyak gitu ya, maka apa, silaturahim gitu ya. Maka ini apa, dalam konsep bisnis modern gitu ya, silaturahim ini apa, sering dikaitkan dengan ini. Ada beberapa istilah gitu ya, nanti ada beberapa istilah yang lain juga ya. Ada yang disebut dengan customer relationship management gitu ya, public relation, community marketing dan lain-lain gitu ya. Ini adalah sebetulnya kalau kita kembalikan ke Islam apa, ini konsep ini silaturahim gitu ya. Itu jadi ya kita berkunjung kepada orang, kita mempererat hubungan persaudaraan gitu ya dengan siapapun kita maka apa, teman-teman nanti kalau ini kita belum bisnis juga misalnya gitu ya, teman-teman dengan siapapun kita jalin silaturahim, kita ketemu dengan orang itu sapa, maka dalam Islam apa, kita kalau ketemu orang apa, salam, itu kan apa, bagian dari kita membuka silaturahim gitu ya. Kita kalau ketemu orang, kata Nabi kan apa, senyum kepada saudara adalah sedekah, apa, membangun relasi juga gitu ya. Orang kan gitu ya, kita nggak usah kenal siapa gitu ya, bahkan nggak usah pilih-pilih dalam Islam gitu ya, siapapun yang kita ketemu kan apa, ya kita tebarkan kasih sayang itu ya. Silaturahim kan di situ. Ini kita memulai dari situ. Orang kan biasa penasaran ini siapa kan gitu ya, kok ketemu dia nyapa kan gitu ya. Ini kan silaturahim. Ya bahkan kalau orang, teman-teman nanti kalau jadi marketing kan gitu ya, biasanya ketemu orang bagaimana meskipun belum kenal kita kayak kenal kan gitu ya. Ini silaturahim kan gitu. Nah sehingga apa, ini kalau kata Kotler kan gitu ya, kata Kotler kan gitu. Jadi orang itu kan kenapa, dalam bisnis gitu ya, kita tidak hanya butuh aset gitu ya. Oh, aset butuh lah gitu ya, kita butuh aset, tapi apa, kita juga sangat membutuhkan kepada akses gitu ya. Sekarang kita punya aset tapi nggak punya akses kan gimana gitu ya. Kita mau jualan produk misalnya, saya mau menawarkan saya di jasa keuangan misalnya gitu ya, saya mau menawarkan ke karyawan tapi saya nggak punya akses dengan pimpinan, itu kan nggak bisa gitu ya. Gitu kan, perbankan misalnya, kamu mau nawarin inilah pembiayaan misalnya ke pegawai-pegawai di kampus kan apa, butuh akses gitu ya. Dengan apa, dengan pihak kampusnya kan gitu ya. Misalnya nawarkan ke lembaga lain misalnya butuh akses gitu. Maka ini akses penting, maka apa, perlu silaturahim gitu ya. Kita kenalan dulu dengan orang, dekat. Setelah dekat apa, kita bisa jual produk kan gitu. Biasa ini apa, teman-teman nanti silakan, kalau sekarang kan di dunia modern apa, kita punya grup gitu ya. Teman-teman punya grup di media sosial, punya makin banyak relasi kita kan gitu ya, makin banyak kita punya kelompok-kelompok media sosial kan apa, semakin akses kita semakin banyak ya. Teman-teman misalnya mau jualan, kalau saya punya ini nih produk apa namanya, hijab-hijab yang modis misalnya gitu ya. Oh ini punya grup alumni misalnya gitu ya, punya grup lagi apa, ibu-ibu apa misalnya gitu ya. Nanti kalau sudah pada nikah misalnya gitu ya, kemudian teman-teman punya lagi grup di Facebooknya, punya grup lagi di, kan nanti enak nih, mau jualan nih banyak gitu ya. Kita nggak usah, sekarang kan di bisnis modern tadi misalnya yang disebut dengan apa namanya zero capital kan apa, kita kan nggak usah nyewa tempat kan gitu ya, tinggal kita pasarkan lewat apa namanya, akses-akses yang kita punya gitu ya, lewat media-media sosial kan gitu ya. Inilah pentingnya kita membangun apa namanya relasi silaturahim kan gitu ya. Nah ini sehingga apa, perkembangan ini telah membuktikan bahwa apa, ajaran Islam sangat relevan dengan semua aspek kehidupan termasuk dengan bisnis gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya bisa kita bawa ke dalam beberapa apa namanya, tidak hanya bisnis ya. Kita kalau dalam bahasa masyarakat apa, misalnya ada kegiatan di masyarakat kan apa, kita bisa dapat rezeki apa, bisa dapat makan gitu. Bisa kalau teman mahasiswa kan gitu ya, ini cari acara-acara di kampung misalnya gitu ya, sehingga apa, bisa dapat makan kan, itu apa, rezeki gitu ya. Nah ini silaturahim gitu. Nah yang ketiga apa, semangat berbagi gitu ya. Kalau kita ingin sukses dalam berbisnis, maka apa, kita harus punya ini, semangat berbagi atau sedekah gitu. Ini kalau teman-teman yang sering ikut apa namanya, acara-acara, atau mungkin teman-teman yang sering nonton apa namanya, YouTube-nya atau videonya siapa, Ustadz Yusuf Mansur gitu ya, ini kan apa, kita pengen apapun, berhasil apapun gitu ya, itu maka apa, kuncinya adalah sedekah. Kita yang sakit pengen sembuh apa, sedekah, asal ikhlas gitu ya. Kita punya apa namanya, bisnis pengen berhasil gitu ya, maka kuncinya adalah sedekah. Ini maka kita berangkat dari ini ya. Jadi kalau kunci yang Islami kan apa, mungkin tidak, kalau secara konven kan tidak rasional gitu, tapi justru kalau kita bicara secara Islami ini sangat rasional gitu ya. Jadi kalau kita pengen berhasil, maka apa, kita berusaha apa, punya semangat berbagi, membagikan orang gitu ya. Maka dalam Islam kan apa, kata Allah,
Allah akan menolong hambanya gitu, selama apa? Hambanya juga menolong sesamanya gitu ya. Jadi kalau kita rajin membantu orang, senang berbagi, sedekah apa? Allah akan memberikan sesuatu yang mungkin di luar perhitungan kita gitu ya. Maka dalam bisnis Islam kan apa? Boleh kita menghitung ya, kita boleh menghitung-hitung misalnya nih kalau kita bisnis, kira-kira nanti pendapatan sekian, tapi apa? Kita juga punya kesempatan mendapatkan keuntungan yang mungkin jauh di luar lebih besar daripada itu gitu ya. Dengan cara apa? Nah, kita menggunakan kiat-kiat yang Islami gitu ya, di antara adalah sedekah. Nah, sedekah atau semangat berbagi akan menjadi dua modal besar dalam bisnis. Yang pertama apa? Ada yang disebut dengan spiritual entrepreneur gitu ya. Yang kedua nanti apa? Ada modal yang disebut dengan spiritual happiness gitu ya. Apa yang disebut dengan spiritual entrepreneur ini apa? Akan memunculkan keyakinan bahwa Allah adalah stakeholder dalam bisnis kita gitu. Jadi kalau kita percaya bahwa Allah adalah segalanya di atas yang lain gitu ya, maka apa? Ini akan memunculkan apa? Semangat dalam bisnis kita gitu ya. Jadi nggak usah khawatir lah gitu ya, kita kalau berbagi tidak akan habis gitu ya. Orang misalnya saya dulu pernah ketika kita belajar usaha gitu ya, bisnis apa, orang misalnya nih nggak menerima ngemis misalnya gitu ya, nggak menerima pengamen, kan sebetulnya apa, kita sudah membatasi di sini. Justru Allah mungkin akan memberikan rezeki kita lewat karena kita berbagi dengan orang lain gitu ya. Bahkan kalau tadi kita bicara tentang misalnya stakeholder gitu, termasuk sebetulnya stakeholder kita dalam bisnis kan tidak hanya tadi ya yang lima komponen stakeholder ya, termasuk misalnya kalau saya bahasakan gitu ya, pengusaha pengemis misalnya gitu ya, peminta-minta sebetulnya itu adalah stakeholder gitu. Kenapa? Dia bisa menjadi kunci keberhasilan bisnis kita. Teman-teman kalau berbagi dengan mereka, sedekah misalnya ngasih, ada pengemis datang ke tempat usaha kita gitu ya, kita kasih berapa rupiah misalnya hanya 500 atau 1000 gitu ya, dia akan mengeluarkan doa. Kenapa? Doa itu yang mungkin akan menjadi kunci keberhasilan kita gitu ya. Maka Pak, jangan khawatir berbagi dengan atau sedekah gitu. Kenapa? Dia akan menjadi sini modal spiritual gitu ya, spiritual entrepreneur ini. Yang kedua Pak, ada spiritual happiness gitu ya. Jadi kalau kita bisnis apa? Kita kan butuh kebahagiaan, tidak hanya kebahagiaan secara material, tapi apa? Kebahagiaan juga secara spiritual gitu. Kita ketika sudah berbagi dengan orang lain gitu ya, melihat orang lain bahagia kan apa? Senang gitu ya. Maka apa? Ini akan menjadi kunci kebahagiaan kita dalam bisnisnya. Kesuksesan kita dalam bisnisnya apa? Membangkitkan energi positif gitu. Jadi orang kalau kunci segala hal kan sebetulnya apa? Kebahagiaan gitu ya. Kalau kita bahagia kan apa? Semuanya akan berjalan dengan bagus gitu ya. Nah ini, maka apa? Jangan takutlah dengan sedekah, jangan takut dengan berbagi gitu. Kenapa? Justru Allah akan melipat gandakan itu gitu ya. Bahkan kalau teman-teman dibaca tentang konsep riba, bunga kan gitu ya. Kalau Islam kan memberikan kesempatan yang lebih besar gitu ya. Kita kalau ngutangkan kan apa? Jangan cari keuntungan yang menggunakan konsep riba gitu. Kenapa? Kalau kita pengen melipat gandakan, Allah kasih jalan apa? Utangkan tanpa menggunakan riba kan apa? Justru akan berlipat gitu ya, gitu. Mungkin kita tidak bisa menghitung gitu ya, tapi nanti apa? Balasan akan Allah berikan gitu ya. Asal apa? Kuncinya ada keikhlasan gitu ya. Nah, yang terakhir apa? Semangat rahmatan lil alamin gitu. Jadi apa? Islam mengajarkan kita apa? Menebar kasih sayang gitu ya. Jadi kalau kita berbisnis jangan lupa teman-teman nanti kalau punya pesaing gitu ya, kita misalnya teman-teman buka usaha kuliner gitu ya. Ada pesaing jangan dianggap dia sebagai lawan kita. Jadi justru apa? Dalam konsep bisnis yang Islamnya apa? Kita harus menjadikan dia sebagai partner gitu ya. Kalau dia bisa berhasil maka apa? Kita bisa mengikuti bagaimana keberhasilan dia gitu ya. Kalau misalnya kita mau mengembangkan bisnis apa? Oh kira-kira yang misalnya partner bisnis kita misalnya pesaing kita gitu, dia belum ambil kan itu ya. Itulah kesempatan kita gitu ya. Jadi kalau dulu teman saya pernah menulis misalnya apa? Bagaimana strategi bisnis dengan menggunakan misalnya ini kita ada perang tanpa melukai lawan gitu ya. Jadi kita bersaing tapi apa? Lawan kita tidak terlukai kan gitu. Jadi konsep Islam apa? Rahmatan lil alamin. Jadi kita tidak pernah menjadikan orang lain sebagai lawan. Justru apa? Jadikan dia sebagai partner. Kalau orang berhasil dalam bisnis dia gitu ya, kita punya bisnis yang industrinya sama apa? Bagaimana kita bisa belajar dari keberhasilan itu gitu ya. Jadi jadikanlah kesuksesan orang yang itu ada dalam konsep lingkungan persaingan kita apa? Sebagai motivasi agar kita bisa menjadi berhasil gitu. Jadi kan dia sebagai partner gitu ya. Ini yang penting gitu ya. Nah, termasuk mungkin kalau teman-teman di bisnis ya cari kesempatan bisnis yang mungkin nanti orang lain juga belum ke situ kan gitu ya. Ini bagaimana pintar-pintar kita mencari celah supaya kita bisa masuk tanpa orang lain juga tersakiti kan gitu ya. Ini penting dalam Islam Pak. Karena kita punya semangat ini rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan kita Pak berbagi kasih sayang dengan siapapun gitu ya. Jangan menjadikan orang lain apalagi dia sebagai musuh kan jangan gitu ya. Tapi apa? Ini semangat kita di sini. Nah, ini mudah-mudahan keempat kiat ini bisa kita laksanakan gitu ya, sehingga apa? Kita dalam berbisnis tidak hanya mengandalkan unsur-unsur manusiawi gitu ya, tapi apa? Kita punya sesuatu yang itu bisa menjadi kunci keberhasilan kita yang di luar logika-logika manusia gitu ya. Ini penting gitu ya. Maka apa?
perlu kita tanamkan dalam hati kita apa? Keyakinan gitu ya. Jadi kalau kita yakin insya Allah gitu ya. Ini apa yang saya sampaikan juga sedikit dulu sudah pernah saya coba buktikan gitu ya. Alhamdulillah kita kalau melaksanakan kiat-kiat ini gitu ya, kita berbagi dengan orang, justru rezeki kita akan terus bisa terjaga gitu ya. Usaha kita insya Allah bisa akan terus eksis gitu ya. Ini silahkan, maka PR teman-teman buktikan gitu ya. Kiat-kiat ini silahkan dibuktikan, kalau tidak terbukti silahkan nanti teman-teman bisa belajar lagi gitu ya. Insya Allah nanti kalau kita mungkin ada sesuatu yang salah ketika kita menerapkan gitu. Kalau kita berbagi mungkin bisa jadi mungkin baginya kurang ikhlas gitu ya. Semangat ini mungkin kita masih menganggap orang ini sebagai lawan. Maka ini penting ya, silahkan, mudah-mudahan bisa menjadi kunci sukses kita ya teman-teman, khususnya yang saat ini masih belajar gitu ya. Jadi kunci bagaimana besok kalau berbisnis, jangan lupa ya, kita bisnis yang islami, maka kita juga punya kiat yang ini membedakan kita dengan bisnis yang konvensional. Terima kasih, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat ya. Terima kasih, kita ketemu lagi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.